Pemirsa, data WHO yang dirilis pada Mei 2020 menyebutkan tembakau mengakibatkan lebih dari 8 juta orang meninggal per tahun, di mana lebih dari 7 juta kematian berasal dari pengguna tembakau langsung, sedangkan sekitar 1,2 juta lainnya akibat dari paparan asap rokok. Komnas Pengendalian Tembakau menyebutkan jumlah perokok Indonesia saat ini masih sangat tinggi, yakni mencapai 33% atau ketiga tertinggi di dunia, di mana 1 dari 3 orang Indonesia adalah perokok. Dan yang perlu menjadi perhatian, jumlah perokok anak usia 10 hingga 18 tahun kini terus meningkat, yakni dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% di 2018, lalu di 2018 silam, atau hampir 1 dari 10 anak Indonesia adalah perokok. Dan saat ini para penggiat kesehatan telah mengimbau agar distribusi rokok di Indonesia segera dibatasi dan diatur secara ketat agar tidak bisa menjangkau anak-anak dan generasi muda. Dan pemirsa, untuk memperbincangkan soal ini kita langsung terhubung dengan Emil Salim, Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau. Halo Prof. Emil. Prof. Emil, ya, dengan jumlah perokok yang sangat banyak di Indonesia, termasuk adalah perokok anak, menurut Anda saat ini kondisi Indonesia seperti apa? Kondisi sekarang ini sangat pro industri rokok atas pertimbangan mendorong pembangunan ekonomi. Di dalam pola pembangunan ekonomi itu dikorbankan aspek sosial, khususnya kesehatan, dan karena kita masuk ke dalam bonus demografi, maka kalangan anak muda menjadi besar sekali. Maka seharusnya perhatian tidak hanya pada pertimbangan bisnis, industri, ekonomi rokok, tetapi juga pada majunya sehatnya generasi muda yang menjadi mayoritas dari kelompok penduduk kita akibat bonus demografi. Perlu ada pergeseran dari hanya ekonomi bisnis ke masalah kesehatan sosial anak-anak muda. Artinya saat ini pemerintah itu masih lemah dalam mengatur regulasi, begitu ya Prof? Saat sekarang ini garis yang ditarik ekonomi pemerintah sangat berat kepada ekonomi teknis, kemajuan industri, tidak memperhitungkan aspek non-ekonomi seperti kesehatan, seperti kualitas anak muda dan sebagainya. Karena itu, karena bonus demografi, jumlah penduduk usia muda naik, maka ingin saya lihat supaya business as usual bergeser dari hanya pembangunan ekonomi GDP, produk domestik bruto, ke pembangunan ekonomi dan sosial, memperhitungkan kualitas penduduk kita. Baik, jadi seharusnya formulasinya itu seperti apa Prof? Kalau misalnya pemerintah memang harus sedikit mengorbankan soal industri ataupun bisnis rokok di Indonesia. Jadi soalnya bukan sedikit mengorbankan, visi pembangunan itu harus berubah. Pembangunan bukan hanya ekonomi, bukan hanya bisnis menaikkan produksinya. Pembangunan setuju pada manusia yang utuh. Apabila bisnis berjalan baik, produk naik, GDP naik, tetapi penduduk menjadi sakit, penduduk kualitasnya mundur, itu bukan pembangunan yang dikehendaki oleh bangsa kita. Karena itu harus ada pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kira-kira seperti apa Prof yang mungkin bisa ampuh untuk bisa mengatur konsumsi rokok ini dan kemudian juga tidak begitu merugikan bisnis rokok dalam perkembangan ekonomi Indonesia? Salah satu penyokong ekonomi Indonesia, apakah memang harganya harus ditinggikan atau seperti apa Prof? Ya, sekarang kita lihat bahwa dalam pembangunan ekonomi kita ini masih banyak kita bergantung pada impor pangan. Beras masih kita import. Banyak hal, bawang masih kita import. Semua masih kita import. Padahal
kita punya tanah, kita punya iklim, kita punya tenaga manusia. Jika ini dikerahkan untuk swasembada pangan, kita tidak perlu mengimpor pangan tadi. Pola pikir jangan hanya mengutamakan industri tanpa memperhitungkan sehat atau tidaknya industri itu. Jangan hanya mikirkan pangan asal impor, tapi perhatikan agar bangsa kita bisa swasembada pangan dengan kekuatan petani kita yang menyerupakan jumlah penduduk besar. Sehingga pembangunan itu jangan hanya ekonomi saja. Perhatikan aspek sosial, lapangan kerja, pendapatan, kemiskinan, pemerataan pada kelompok petani dan sebagainya. Jangan korbankan pendapatan petani demi impor beras. Baik. Artinya memang kesehatan harusnya menjadi prioritas utama dari pemerintah begitu ya Prof ya? Mestinya. Karena kita membangun untuk manusia. Kita bukan membangun untuk produk domestik bruto. Baik. Prof, kita masih akan lanjut usai jeda berikut. Tetap di sana Prof. Dan pemirsa Prime Time masih akan kembali usai jeda berikut.